Well, he weaved away rather swiftly, rather unexpectedly. A little wriggle through to the edge of the zone there. Well, he weaved away through. Berbicara tentang ranking FIFA saat ini, Kirgistan sempat menempati ranking 95 FIFA pada 23 Juni sampai 6 Oktober 2022. Kemudian pada 22 Desember, Kirgistan berhasil memperbaiki peringkat dengan menempati posisi 94 dunia. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena Kirgistan harus turun ke peringkat 96 pada 6 April 2023. Kemudian pada 29 Juni hingga 20 Juli, mereka mengalami penurunan kembali dan berada di ranking 97 hingga saat ini. Untuk Indonesia sendiri, Indonesia sempat menempati ranking 155 dunia pada rentang 23 Juli hingga 25 Agustus. Kemudian pada 6 Oktober, Indonesia berhasil naik ke posisi 152 dunia. Bahkan, Sintayong sukses membawa Indonesia naik ke posisi 151 dunia pada 22 Desember 2022. Tak hanya itu saja, Indonesia sempat menempati ranking 149 FIFA pada 6 April 2023, namun gagal mempertahankan posisi itu dan harus kembali turun ke peringkat 150 dunia pada rentang waktu 29 Juni hingga 20 Juli 2023 sampai sekarang. Sementara keberhasilan mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0 di FIFA Matchday September 2023 lalu membuat Indonesia diprediksi akan naik ke posisi 147 dunia, menggeser Hong Kong, Liberia, dan Botswana. Pada Asian Games, media Vietnam memberikan ucapan selamat dan takjub kepada Indonesia U24 yang mampu mengalahkan negara Asia Tengah Kirgistan, meski tidak diperkuat pemain andalan mereka di Asian Games. Media Vietnam yang bernama Soha ini mengakui dengan lapang dada Indonesia kini semakin matang di kelompok umur. Dengan kesuksesan Indonesia U24 mengalahkan Kirgistan di laga perdana grup F, pasalnya timnas Kirgistan dinilai menjadi salah satu tim kuat di Asian Games. Ketangguhan Kirgistan dapat terlihat dari peringkat mereka. Kirgistan sendiri duduk di posisi jauh lebih tinggi dari Indonesia. Tak ayal, media Vietnam itu takjub dengan kesuksesan Indonesia yang mengalahkan Kirgistan. Laga berakhir dengan skor 2-0. Mereka takjub melihat perjuangan Indonesia karena mereka diketahui harus berjuang di Asian Games tanpa kehadiran sang striker andalan, Ramadan Sananta, dan pemain yang berlaga di Piala Asia. Sananta dan pemain lain tak mungkin dilepas oleh para klubnya, tetapi skuad Indonesia tetap mampu membuktikan diri bisa tampil tangguh. 2 gol Indonesia sendiri bahkan dicetak oleh pemain muda, salah satunya bahkan oleh pemain yang baru berusia 18 tahun, yakni Hugo Samir. Dalam isi artikel itu, media Vietnam mengatakan Indonesia dengan susah payah mengalahkan lawan yang kuat, membuka pintu untuk melanjutkan perjalanan di Asian Games. Dengan kemenangan 2-0 atas Kirgistan, Indonesia berpeluang besar lolos dari babak penyisihan grup. Ini sangat mengejutkan. Indonesia mencetak gol pembuka pada laga melawan Kirgistan. Di babak pertama, Indonesia mendapatkan tekanan dari lawan. Namun pemain Indonesia memiliki mental yang kuat, sehingga meski tersakiti dengan kejadian terkait Ramadan Sananta, mereka tetap berjuang keras dan ulet. Konsentrasi dan ketaatan pada disiplin taktis yang baik membantu Indonesia menetralisir sebagian besar serangan lanjutan Kirgistan. Hugo Samir melakukan akselerasi yang sangat baik, lalu menendang bola ke gawang dan menggandakan keunggulan Indonesia. Pemain keturunan Hugo Samir baru berusia 18 tahun pada tahun ini, tetapi memiliki permainan sepak bola yang sangat mengesankan. Dengan kondisi ini, mereka yakin Indonesia punya peluang besar lolos dari fase grup Asian Games, sebab mereka sudah mengalahkan salah satu lawan kuat. Indonesia pun hanya butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke babak 16 besar. Pada laga kedua, Indonesia akan menghadapi Taiwan. Syaratnya, Indonesia dan Korea Utara sama-sama meraih kemenangan di laga kedua. Dengan hasil tersebut,
baik Indonesia maupun Korea Utara akan sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Catatan 6 poin dari 2 pertandingan yang dimiliki Indonesia dan Korea Utara sudah memastikan kedua negara akan mengunci posisi 2 teratas, lantaran Taiwan dan Kirgistan tak memiliki poin hingga laga kedua berakhir. Selain itu, skuad Merah Putih juga dipastikan bisa melangkah ke babak berikutnya apabila meraih kemenangan atas Taiwan. Dengan demikian, 2 tim teratas dari 6 grup yang ada akan otomatis lolos ke babak itu, sedangkan 4 slot tersisa diambil dari 4 tim peringkat 3 terbaik. Saat ini status perebutan tempat ketiga terbaik hanya diperebutkan oleh 5 grup lantaran grup C hanya terdiri dari 2 negara, yaitu Uzbekistan dan Hong Kong. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar.